VOC ini sebetulnya adalah perusahaan yang terlepas dari negara. Ada yang disebut dengan oktroy. Jadi negara memberikan sebuah kekuasaannya kepada sebuah perusahaan yang namanya VOC. Menurut saya, dari sampai di sini, oh, jadi cara berpikirnya nih pengen buat VOC. Tapi kan kalau VOC, dia menjalankan misi-misinya terkait dengan kapitalisme multinasional. Bagaimana dia ekspansi untuk kepentingan dalam negeri. Dan antara kelihatannya tidak seperti itu. Dan antara malah menjadi pintu masuk dari kapitalisme global. Karena sedari awal udah butuh hutang, udah butuh segala macam. Nah, sampai di sini saya ingin menggambarkan apa betul ya. Dan antara terinspirasi oleh VOC dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yanuar Rizky. Ini adalah video pertama yang akan saya upload di kanal pribadi saya, di YouTube saya ini, dalam playlist dengan judul Cermin Benggala. Ya, Cermin Benggala. Cermin Benggala adalah seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jadikanlah masa lalu sebagai cermin benggala untuk melihat masa depan. Baik, episode pertama ini saya mungkin akan memulai dalam satu sejarah kita sebagai seorang bangsa, sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa Indonesia. Kita tentu sangat mengenal dari sejak kecil bahwa kita ini dijajah oleh Belanda hampir 3,5 abad. Tapi sebetulnya Belanda baru menjajah Indonesia secara resmi sebagai Belanda, sebagai sebuah pemerintahan, sebagai sebuah kekuasaan negara, pemerintah sebagai kekuasaan negara Belanda, itu baru menjajah sebetulnya di tahun 1799. Sebelumnya sebetulnya adalah yang masuk ke Indonesia itu adalah VOC. VOC ini adalah sebuah perusahaan multinasional di Belanda yang didirikan di tahun 1602. Menariknya, apakah VOC ini negara? Apakah VOC ini BUMN? Tidak. VOC ini sebetulnya adalah perusahaan yang terlepas dari negara. Ada yang disebut dengan oktroy. Jadi negara memberikan sebuah kekuasaannya kepada sebuah perusahaan yang namanya VOC untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Misalnya mencetak uang, melakukan invasi ataupun ke negara lain, ataupun juga terkait dengan keputusan perang dan sebagainya. Oktroy ini diberikan kepada VOC. Tapi VOC sendiri bentuknya adalah korporasi. Jadi dalam banyak sejarah pemikiran dunia, dan Anda perlu tahu, di tahun 1600 Amerika Serikat sendiri belum ada. Pada saat itu Amerika Serikat itu masih sebuah tempat yang menjadi tempat yang dituju oleh beberapa negara Eropa ya. Dalam sejarah Anda bisa mendengar tentang Columbus dan sebagainya. Jadi Amerika Serikat pada waktu itu adalah wilayah yang masih tergantung kepada koloninya. Koloni itu adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara sebelumnya, dari Spanyol, dari Inggris dan sebagainya. Amerika Serikat baru mendeklarasikan kemerdekaannya setelah VOC bubar sebetulnya. Jadi artinya pada saat itu kita belum mengenal, seperti yang sering saya bahas dalam banyak podcast saya, tentang yang namanya yang sekarang ruling politics di Amerika dan menjadi ruling yang namanya kekuatan pasar di dunia, yaitu investment bankers, yaitu hedge fund yang berpusat di Wall Street. Pada saat itu Amerika Serikat belum seperti hari ini. Nah, yang menjalankan fungsi seperti itu dan juga yang menjadi titik pangkal yang disebut dengan globalisasi, yaitu bagaimana dunia menjadi globalisasi dari sudut pandang kapitalisme, yaitu penguasaan perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional yang menguasai banyak daerah-daerah, bahwa banyak negara-negara karena tujuan dagang, dia kemudian melakukan yang namanya ekspor impor kapital terkait dengan penguasaan sumber daya. Itulah sebetulnya kalau kita ingin mengatakan tentang sejarah kapitalisme, tentang sejarah pasar modal, maka sebetulnya VOC adalah perintisnya. VOC didirikan oleh sekitar 1143 pemegang saham publik. Ini menarik. Jadi sebetulnya IPO pertama kali dilakukan itu di Belanda. Dibentuklah sebuah bursa yang namanya Amsterdam Stock Exchange.
Berbeda dengan kita melihat situasi saat ini, misalnya kalau saya ambil contoh, misalnya ketika BUMN pertama kali dimiliki oleh pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan privatisasi ke pasar modal. Privatisasi itu kemudian mendivestasi berapa persen saham pemerintah yang dijual ke publik, sehingga artinya IPO ataupun go public dilakukan oleh pemegang saham pengendali sebelumnya menjual dan melepaskan sahamnya kepada pemegang saham lainnya. Atau dengan contoh seperti yang saya buat dalam playlist saya di case study, ya beberapa ketika saya merekam ini, saya sudah melakukan case study misalnya terkait dengan Adani di India dan juga di Samsung. Itu adalah korporasi. Jadi bagaimana misalnya cerita saya di Adani misalnya keluarga Adani, dia kemudian untuk kepentingan modal, dia mendivestasi beberapa sahamnya, dan kemudian ya seperti dalam case study saya, ada kemudian terkait dengan hostile takeover. Begitu juga Samsung juga akibat krisis 98, dia kemudian melakukan divestasi dan meningkatkan saham kepemilikan publik. VOC berbeda dengan itu. VOC berdiri sejak awal langsung IPO. Jadi VOC ini adalah sebuah fenomena menarik yang langsung didirikan dalam bentuk korporasi yang pemegang sahamnya terdiri dari 1.143 orang investor di Belanda. Ini juga investornya beragam, jadi ada orang kaya, ada pedagang, ada segala macam. Jadi pada waktu itu VOC sebetulnya diawali oleh sejarah pemikiran para saudagar di Belanda. Sebelumnya di Belanda dikenal perusahaan-perusahaan yang didirikan per project, jadi artinya project base. Jadi pada waktu itu perusahaan-perusahaan di Belanda, kalau dia akan melakukan misi dagang, misalnya mau pergi ke Jawa gitu, sebelum era VOC, bahwa proyek Jawa ini untuk melakukan pelayaran, melakukan segala macam untuk melakukan perdagangan itu, dibuatlah dalam satu proyek. Setelah proyeknya selesai, bubarlah perusahaan itu. Jadi artinya sebelumnya modelnya seperti itu. Dan bagaimana model pembiayaannya? Model pembiayaannya sebetulnya adalah model kemitraan. Jadi beberapa pedagang bergabung untuk ke satu proyek tertentu, dan ketika proyeknya berakhir, mereka bubar. Nah, ini ternyata mengakibatkan tidak adanya keberlanjutan. Muncullah pemikiran dari beberapa pedagang-pedagang ini untuk membentuk yang namanya sebuah institusi yang lebih berkelanjutan. Itulah sejarah lahirnya VOC. VOC didirikan oleh yang disebut dengan Hacknen. Jadi Hacknen ini yang disebut dengan Dewan 17. Dewan 17 ini terdiri dari 17 wilayah di Belanda. 17 wilayah ini mewakili 17 saudagar. Jadi 17 saudagar, dengan saudagar terbesar adalah Amsterdam. Makanya kenapa bursanya pun Amsterdam Stock Exchange, karena para saudagar di Amsterdam adalah saudagar-saudagar terbesar dari yang membentuk Dewan Hacknen 17 itu. Tapi apakah kemudian mereka itu pemegang saham pengendali? Jadi saya selalu ingin mengatakan, ini juga saya selalu mengatakan, perusahaan itu ada pemegang saham pengendali, ada juga pemegang saham minoritas. Ada yang disebut dengan investment portfolio, ada yang disebut dengan investment untuk pengendalian. Misalnya dalam case tadi saya di Samsung, meskipun keluarga Samsung tinggal 4% sampai 5% di tahun 2026 ini, tapi dia masih memegang status pengendalian. Kenapa seperti itu? Ya karena sebetulnya pemegang saham tidak ada yang melakukan namanya kuasi pemegang saham, sehingga akhirnya pengendalian diberikan kepada pendiri, dalam hal ini keluarga Samsung. Nah, kurang lebih sebetulnya VOC didirikan dengan konsep yang sama. Jadi Dewan 17 ini kemudian dia menjadi pengendali, tapi bukan dalam arti bahwa dia pemegang saham mayoritas, tidak. Jadi VOC ini sejak awal sudah membangun sebuah struktur perusahaan seperti yang sekarang kita kenal. Jadi perusahaan publik, betul-betul perusahaan publik, dan bahkan menjadi perusahaan publik sejak awal didirikan. Jadi ada 1.143 investor, dan kemudian siapa yang mengendalikan operasionalnya? Yang mengendalikan operasionalnya Dewan 17 ini. Jadi investor-investor ini sebetulnya hanya mendapatkan hak dividen atas investasi yang mereka beli dari sahamnya sejak IPO.
Tapi kebijakan operasional, kebijakan-kebijakan terkait dengan menjalankan VOC itu dijalankan oleh Dewan 17 ini. Jadi Dewan 17 ini sebetulnya dia bukan pemegang saham pengendali dalam artian mendapatkan hak pengendalian seperti yang sekarang diatur dalam International Accounting Standard yang berlaku. Sebetulnya Dewan 17 ini sendiri tidak memiliki saham. Ini bedanya. Jadi kalau kita misalnya ketika saya menjelaskan tentang Samsung pegang saham 4% sampai 5% dan dia sebetulnya terkena dilusi akibat tekanan-tekanan 98 sehingga ada take over dari asing 47%, saham publik 25%, kemudian asuransi pensiun Korea Selatan 8%, ataupun juga ada nih akibat tekanan dia kekalahan dalam peristiwa terakhir ini sehingga akhirnya yang besar juga BlackRock, Vanguard dan sebagainya. Nah, tidak demikian dengan Dewan 17 ini. Dewan 17 ini tidak punya saham. Yang punya saham 1143 itu. Jadi ini sebetulnya sebuah kajian menarik gitu. Lalu Dewan 17 ini apakah dia dibentuk dalam sebuah kewenangan dalam hukum negara Belanda? Tidak, berdasarkan sejarahnya bahwa dia tidak punya hubungan kelembagaan. Jadi institusionalnya tidak ada hubungan. Tapi secara ketatanegaraan, secara hukum, dia diberikan kewenangan oleh kerajaan Belanda karena Belanda ratu ya, oleh kerajaan Belanda, bahwa dia diberikan yang disebut dengan oktroy, yaitu otonomi khusus, hak yang diberikan negara untuk menjalankan fungsi negara. Tapi apakah dia itu merupakan BUMN-nya kerajaan Belanda? Tidak. Bahkan si Dewan 17 ini pun juga tidak punya saham. Yang punya saham 1143 investor. Jadi murni perusahaan publik. Dewan 17 ini terdiri dari 17 kota di Belanda. Yang terbesar adalah Amsterdam gitu ya. Jadi mereka lah yang menentukan kebijakan-kebijakan operasional di VOC. Nah, dalam perjalanannya VOC didirikan di tahun 1602 ini. Dan misi pertama VOC sebagai korporasi multinasional besar adalah berlayar ke Banten. Jadi pertama kali VOC masuk dalam era VOC yang dimulai di tahun 1602 setelah dia dibentuk menjadi perusahaan publik dengan 1143 investor itu dengan hak operasional pengendalian oleh Dewan 17 yang diberikan hak oktroy oleh kerajaan pemerintah Belanda. Proyek pertamanya ataupun operasional pertamanya itu adalah melakukan pelayaran ke Banten di tahun 1602. Oh iya, ini yang menjadi ciri juga kenapa VOC menjadi ciri dari kapitalisme yang sekarang kita bicarakan. Jadi VOC didirikan di Belanda untuk memberikan dividen yang maksimal kepada para pemegang sahamnya yang 1143 investor warga Belanda. Dia juga diberikan kewenangan untuk mengatur perdagangan untuk kebutuhan masyarakat di Belanda. Dia juga diberikan kewenangan untuk berperang, untuk mencetak uang dan sebagainya untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi VOC sendiri sebetulnya dalam posisi korporasi. Sekali lagi, VOC adalah korporasi. Jadi artinya kalau kita bicara tentang kapitalisme, kapitalisme selalu melakukan yang namanya invasi dalam tanda petik. Dia masuk untuk ekspansi ke negara lain yang bisa memanfaatkan sumber daya dan sumber daya ini menjadi alat perdagangan internasionalnya, baik untuk kebutuhan dalam negerinya, baik untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi VOC adalah sebetulnya perintis dari model korporasi globalisasi yang didirikan dengan modal di dalam negeri, kekuatan investor di dalam negeri, tapi sebetulnya wilayah operasinya ada di luar negeri. Jangkauannya bukan hanya di negaranya, bukan jago kandang. Jangkauannya menjadi pemain penting multinasional. Sekali lagi, VOC adalah sejarah pertama kapitalisme korporasi. Itu tahun 1600. Dan saat itu juga VOC itu adalah perintis dari yang namanya pasar modal. Perusahaan yang dimiliki publik. Amsterdam Stock Exchange menjadi bursa pertama di dunia. Nah, lalu VOC ini ya seperti layaknya
sebuah kroni kapitalisme. Jadi Dewan 17 ini yang menjadi kroni. Jadi ya kadang-kadang saya berpikir gitu, mungkin ya cara kita berpikir saat ini karena kita dijajah Belanda sedemikian lama, sehingga kalau kita sekarang menguasai sebuah perusahaan negara dan sebagainya, kita berpikirnya itu kroni gitu. Jadi artinya ada hubungan yang tidak jelas di situ. Hubungan yang tidak jelas sebetulnya Dewan 17 ini hubungannya apa sih dengan laporan keuangan dari kerajaan Belanda? Tidak ada hubungan. Pemegang sahamnya publik gitu, dan publik hanya punya hak dividen, tidak boleh ngatur yang namanya operasional. Keputusan ada di Dewan 17 ini. Jadi pokoknya publik taunya Anda dapatnya dividennya deh. Nah, konflik mulai muncul. Konflik ini mulai muncul ketika VOC mulai biayanya tidak efisien. Akhirnya yang namanya marginnya menipis, dividennya menipis. Mulailah timbul yang tadinya dari perusahaan yang begitu luar biasa memberikan dividen luar biasa, menjadi perusahaan yang digrogoti oleh yang namanya tata kelola yang buruk. Ini sejarah VOC. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang kroni kapitalisme, itu berbahaya meskipun dia itu adalah perusahaan publik. VOC adalah pelajarannya. Jadi VOC adalah sebuah pelajaran menarik bahwa sebuah perusahaan yang menginginkan fleksibilitas, tidak terlalu diatur oleh pemegang sahamnya, tidak terlalu diatur oleh negara. Negara memberikan oktroy, kewenangan kepada dia. Negara juga kemudian pemegang sahamnya adalah publik secara luas, sehingga dia bisa fleksibel melakukan yang namanya gerakan-gerakan, aksi-aksi terkait dengan korporasi. Pada akhirnya tata kelolanya menjadi buruk, menjadi kroni kapitalisme. Di titik ini, jadi dalam cermin Benggala ini, dalam setiap potongan ini saya selalu ingin memberikan konteksnya terhadap kekinian. Di titik ini saya berpikir, kelihatannya Danantara oleh para pelopornya yang menyusunnya, kelihatannya berpikir pengen membuat Danantara kayak VOC. Jadi Danantara ini kan, coba, saya baru melihat laporan keuangan pemerintah pusat 2025 yang baru dirilis. Saya mencari-cari gitu. Danantara itu posisinya apa sih? Saya lihat ternyata ada kegalauan di situ. Bahkan dalam laporan audit BPK mengatakan sampai proses BPK selesai melakukan audit, laporan audit Danantara masih dalam proses, dan sampai saat ini saya juga melakukan video rekaman ini, laporan keuangannya tidak pernah ada. Kemudian kalau kita lihat Danantara hubungannya apa sih dengan pemerintah kita, dengan bukan dengan pemerintah ya, tapi dengan negara ini. Danantara selalu ingin dibedakan, tidak diperiksa oleh BPK lah, tidak diperiksa segala macam. Kemudian kita akrobat sendiri, ada yang disebut dengan saham merah putih 1%, BP BUMN 99%-nya diberikan ke Danantara. Lalu 99% ini dikemanakan? Speed reading saya, baca cepat saya terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2025 dalam catatan laporan keuangannya, dan juga banyak catatan kepatuhan yang menjadi catatan laporan audit BPK. Saya membaca di situ bahwa 99% yang tadinya adalah investasi jangka panjang pemerintah di saham BUMN itu diimbrengkan. Jadi diimbreng itu dihibahkan kepada Danantara. Lalu dihibahkan ini apa yang didapatkan oleh pemerintah? Tahun lalu saya selalu mengatakan, kalau misalnya ini prosesnya imbreng dalam bentuk saham yang 99% dari pemerintah, maka harusnya terjadi reklasifikasi. Reklasifikasi yang tadinya investasi jangka panjang terkait dengan BUMN menjadi investasi pemerintah pada lembaga negara lainnya, seperti halnya di Bank Indonesia. Dalam aset, dalam laporan keuangan pemerintah pusat, di neraca asetnya ada investasi jangka panjang penyertaan pemerintah di lembaga keuangan lainnya. Itulah modal BI dicatat. Jadi saya berasumsi bahwa Danantara masih memiliki keterkaitan dengan neraca pemerintah pusat, dengan neraca negara. Ketika reklasifikasi dilakukan, yang tadinya saham di banyak BUMN itu dijadikanlah modal awal oleh pemerintah. Jadi setoran modal pemerintah ketika mendirikan BP Danantara itu adalah saham-saham yang diimbreng itu. Tapi saya juga bingung gitu.
Kemudian mengatakan ada BP BUMN pengaturan, dia pegang 1% dan kemudian yang ini 99%. Oh, dari tahun lalu saya mengatakan, oh ini menempuh cara seperti Indosat. Indosat dulu divestasi total, pemerintah melepaskan seluruh sahamnya, hanya menyisakan 1% yang disebut dengan saham merah putih. Sisa 99% sisanya dijual ke Temasek. Tapi pada waktu itu pemerintah mendapatkan uang kan dari Temasek. Nah, kalau sekarang pemerintah memberikannya kepada Danantara, nah Danantara terus lembaga mana? Saya ingin mengatakan, kalau juga berpikir kayak VOC, ini agak berbeda loh. Kalau VOC seperti saya ceritakan, dari awalnya didirikan sebagai perusahaan swasta yang terinspirasi oleh para saudagar-saudagar swasta yang terinspirasi dengan model bisnis lamanya. Dia kemudian mendirikanlah VOC, langsung IPO. Dan dia kemudian meminta kewenangan dari negara untuk melakukan beberapa hal terkait dengan kewenangan-kewenangan korporasi dalam menjalankan kapitalismenya, globalisasinya, perusahaan multinasional. Itu. Tapi kalau Danantara sejarahnya tidak demikian. Danantara sejarahnya adalah sebelumnya dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dulunya juga dimiliki oleh Belanda, pemerintah penjajah Belanda, dan juga sebelum pemerintah Belanda oleh VOC, dinasionalisasi. Nasionalisasi itu menjadi aset negara, dan dalam posisi negara, maka sebetulnya ada pemegang saham sebelumnya, itu negara, dan bukan pemerintah yang berkuasa. Yang mempunyai saham itu ya warga negara. Jadi ini berbeda gitu. Jadi kalau ingin meniru cara berpikir VOC, membentuk Danantara kayak VOC, menurut saya dari bacaan pertama saya dalam episode Cermin Benggala ini, kita patut bertanya. Itu pertanyaan pertama. Ada perbedaan mendasar. Kalau sekarang dikatakan memberikan oktroy, pemerintahan Prabowo Subianto kemudian mengatakan hampir semua menterinya menjadi Dewan Pengawas di Danantara. Ini kan mirip-mirip dengan cara berpikir ketika Dewan 17 di VOC. Kurang lebih Dewan 17-nya para pejabat. Kalau di VOC, Dewan 17-nya para saudagar. Para saudagar yang memang sebelumnya berkepentingan di bisnis itu. Ini kan ada kemiripan di situ. Jadi seolah-olah peran negara itu dengan memberikan oktroy. Oktroy yang diserahkan oleh VOC itu mendapatkan oktroy dari pemerintahan kerajaan Belanda dalam bentuk Dewan 17. Seolah-olah cara berpikir pemerintahan Prabowo Subianto itu memberikan oktroynya, kewenangan pengaturan negara dengan menentukan para menterinya ada di Dewan Pengawas. Tapi tidak ada hubungan yang namanya kelembagaan seperti halnya VOC. Tapi catatan saya, apa benar demikian? Karena Danantara itu sebetulnya proses restrukturisasi dari badan usaha yang sudah ada. Kalau VOC memang badan usahanya belum ada. Pertanyaannya kembali lagi gitu. Dalam sisi rejim keuangan negara, ketika Danantara itu diserahkan, kemudian negara dapat apa? Nah, saya lihat sekilas, nanti juga saya mungkin akan bahas khusus tentang LKPP 2025 ini di bagian lain. Karena ini terkait dengan Cermin Benggala, saya hanya memberikan dulu piecemealnya untuk membaca sejarah masa lampau ini di dalam pendirian VOC untuk melihat kekiniannya. Jadi saya melihat ternyata kemudian terjadi kebingungan. Ya kalau saya lihat sih speed reading saya terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2025 dengan mengatakan BPK mengatakan sampai dengan proses audit BPK selesai, laporan keuangan Danantara yang sudah diaudit belum ada. Dan kemudian di situ saya lihat ternyata yang 99% ini ditaruh sebagai investasi pemerintah di perusahaan minoritas dalam negeri. Saya juga bertanya, loh, 99% Anda punya, dan kemudian Anda mengatakan itu adalah saham minoritas. Kurang lebih artinya pemerintahan Prabowo Subianto sama halnya dengan ketika proses di studi kasus saya tentang Samsung, ketika yang namanya restrukturisasi hutang di Samsung tahun 98 dengan saham, para pemilik hutang tidak mau mengambil pengendalian.
yaitu terdiri dari JP Morgan, Merrill Lynch, dan sebagainya. Meskipun mereka kalau bersama-sama 47%, mereka mengatakan bahwa mereka dalam posisi portfolio management. Dalam standar akuntansi, artinya investasi mereka meskipun besar, tapi investasinya adalah investasi portofolio. Cara berpikirnya artinya pendesain dan antara 99% ini adalah investasi portofolio. Artinya kalau investasi portofolio sama dengan 1143 investor VOC di tahun 1602. Apa? Artinya mereka hanya mengharapkan dividen. Pertanyaannya, kalau kembali ke standar akuntansi, berarti kan harus ada valuasi. Valuasi harga saham portofolio itu mark to market namanya, ke pasar. Saya lihat kemudian dikatakan bahwa dicatat investasi minoritas ini berdasarkan harga perolehannya. Artinya harga terakhir ketika yang namanya ekuitas BUMN ada dalam neraca keuangan pemerintah pusat. Tapi menurut saya dari sampai di sini, oh, jadi cara berpikirnya nih pengen buat VOC. Tapi kan kalau VOC, dia menjalankan misi-misinya terkait dengan kapitalisme multinasional. Bagaimana dia ekspansi untuk kepentingan dalam negeri. Dan antara kelihatannya tidak seperti itu. Dan antara malah menjadi pintu masuk dari kapitalisme global. Karena sedari awal udah butuh hutang, udah butuh segala macam. Nah, sampai di sini saya ingin menggambarkan apa betul ya dan antara terinspirasi oleh VOC dulu. Kalau betul, kenapa tidak dilakukan redistribusi aset? Bagi saja semua saham-saham BUMN itu ke seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya ketika VOC pertama kali didirikan, terdiri dari investor-investor 1143. Ya tentu mereka setor uang kan, itu perusahaan baru. Tapi kalau kita kembali kepada strukturalnya, yang pegang saham BUMN itu negara, bukan pemerintahan yang berkuasa. Jadi kalau juga kita ingin mengatakan bahwa kita melakukan bisnis model seperti VOC di tahun 1600, ini seandainya jika itu pemikirannya, menurut saya proses pertama harusnya dilakukan proses inbrank, membagikan saham BUMN kepada seluruh warga negara. Dan kemudian seluruh warga negara ini menyetorkan saham-saham yang dipecah itu kepada Danantara. Dan kurang lebih begitu. Dah, itu sekedar catatan saja. Tapi saya ingin mencatat VOC sendiri pada akhirnya hancur berantakan karena Dewan 17-nya korup. Karena Dewan 17-nya banyak konflik kepentingan. Siapa yang menjamin model oktroy yang di VOC gagal dan puncak kebangkrutannya di tahun 1799 yang kemudian diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Belanda? Hutang menumpuk. Hutang VOC ketika dibubarkan itu menumpuk, diambil alih oleh pemerintah Belanda. Artinya model ini juga pada akhirnya rentan ketidakjelasan hubungan kelembagaan. Dewan 17 diberikan oktroy kekuasaan negara, tapi dia tidak ada dalam ketatanegaraan keuangan negara. Itu pelajaran VOC. Sehingga ketika dia bangkrut, seenak-enaknya saja. Yang muncul apa? Kroni kapitalisme, bukan state capitalism. Bukan pula liberalisme murni yang betul-betul tidak ada hubungan sama negara, karena dia menerima oktroy kewenangan dari negara. Apa bedanya dengan VOC dan antara minta kewenangan negara, diberikan oktroy oleh negara, tapi hubungan kelembagaannya hilang dengan negara. Jadi cermin benggala hari ini yang ingin saya sharing di sini, belajar dari tahun 1602 sampai dengan 1799,
sejarah VOC, ketika VOC didirikan sebagai perusahaan publik sejak awalnya, tidak ada pengendali. Pengendali diberikan oktroy oleh negara, pemerintah Belanda, kepada Dewan 17. Dewan 17 ini menjadi korup, menjadi yang namanya konflik kepentingan banyak terjadi, yang namanya kebangkrutan terjadi di VOC. Pada akhirnya yang menanggung kebangkrutan adalah pemerintah Belanda. Itu kenapa saya selalu mengatakan, dengan model seperti ini, yang akan menanggung pada akhirnya, meskipun tidak ada hubungan antara kelembagaan keuangan negara, antara VOC dengan pemerintah Belanda, pada akhirnya masalah di take over oleh pemerintah Belanda. Apalagi yang sejarah awalnya memang itu adalah aset negara. Saya rasa dari situasi VOC itu kita harus belajar tentang yang namanya tata kelola. Bahwa yang namanya pasar membutuhkan tata kelola, membutuhkan konflik kepentingan. Kebangkrutan VOC banyak diakibatkan oleh konflik kepentingan antara anggota Dewan 17. Dewan 17 misalnya Amsterdam yang begitu besar, dia begitu mendominasi keputusan-keputusan operasional. Ada kemudian Rotterdam, Delft, dan beberapa kota lain. Konflik mulai muncul di antara mereka. Dan kemudian bagaimana banyak korupsi terjadi. Alasannya dari Dewan Direksi mereka, Dewan 17 ini alasannya ketika kebangkrutan, karena membiayai Perang Jawa yang membutuhkan biaya besar. 1799 VOC bangkrut, diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Episode pertama saya akan sampai di situ. Dan setelah diambil oleh pemerintah Belanda, ini akan menarik dalam episode berikutnya. Kita akan membahas tentang yang namanya bagaimana pemerintahan Belanda mengatasi krisis hutang yang ditinggalkan VOC.